Baik Bante, saya akan mulai pada malam hari ini. Ya, ya, Ya Bante, podcast kali ini kita akan membahas tentang wasa dan katina, di mana ya. ada beberapa pertanyaan dari biku ataupun dari para umat Bante mengenai wasa dan katina. Mungkin ada pemahaman yang masih kurang atau ada pemahaman yang salah Bante mengenai wasa dan katina. Begitu. Ya sebelum saya mulai Bante, podcast ini akan ditampilkan di YouTube di channel YouTube Pustika Sekadama Santi Bumi Bante. Begitu. Ya, baik Bante. Untuk yang pertama Bante, pertanyaan pertama dari para biku dan umat. Ada berbeda pengertian wasa, satu sebagai musim dan satu lagi wasa sebagai tahun Bante. Di mana Hmm. biasanya kalau para biku kalau bertemu saya menanyakan homini wasa, berapa wasa Hmm. begitu. Nah, Hmm. apakah ada pengertian lain Bante tentang tentang wasa? Iya. Kalau saya tidak salah, secara harafiah, maksudnya itu arti sesungguhnya atau arti pertama dari kata wasa itu adalah hujan. Ya, hujan. Kalau bahasa Sanskertanya itu warsa. Eh, jadi kalau jadi setahun itu kan ada di India itu setahun ada 3 musim. Satu musim panas selama 4 bulan, lalu musim hujan selama 4 bulan, lalu musim dingin selama 4 bulan. Jadi kenapa? Akhirnya hujan atau musim hujan itu bisa juga berarti warsa atau misalnya kita di Indonesia dasawarsa berarti 10 tahun bisa mempunyai arti tahun begitu ya mungkin itu ini Anda sudah melewati berapa musim hujan. Nah, itu kan bisa juga berarti Anda sudah melewati berapa tahun kan Hmm, 1 tahun pasti hanya ada satu musim hujan. Bentar Bante, Nah, iya. itu menurut dugaan saya demikian. Jadi mengapa dari arti kata hujan atau musim hujan itu menjadi tahun ya dalam hal artinya. Kemudian tentang musim hujan seringkali juga ya kalau wasa itu bisa berarti hujan atau musim hujan, tapi ada satu istilah lagi namanya wasana. Wasana itu juga lazimnya itu mempunyai makna ini musim hujan ya musim hujan ya itu kira-kira. Jadi kalau apa musim musim panas ya musim panas dulu itu istilah palingnya itu gimhana, lalu kalau musim hujan wasana, lalu kalau musim dingin itu hemanta, masing-masing Hmm, 4 bulan ya kira-kira begitu jawabannya baik Bante. ya. Biasanya untuk pelaksanaan masa wasa Bante kan dihitung 3 bulan, yaitu selama musim hujan Bante, begitu. Hmm. Nah, tetapi dalam tradisi yang lain Bante, misalkan dalam sistem Mahayana, itu agak berbeda perhitungan bulan dalam berpuasa Bante. Itu kenapa Bante Hmm. ya? Seperti itu. Iya, karena ini menurut dugaan saya juga ya, karena kita tahu bahwa kalau menurut penanggalan India itu bulan pertama itu namanya bulan Cipta, lalu bulan kedua namanya bulan Wesakha, bulan ketiga namanya bulan Jetha, bulan empat namanya Asala, bulan lima Sawana, lalu bulan enam Pratapada, bulan tujuh Asayuja, dan bulan delapan Katika. Eh, jadi khusus untuk jadi aslinya itu di India itu mulai wasa setelah hari Asada. Jadi bulan purnama dari bulan Asada. Bulan Asada itu bulan Asala, itu bulan yang keempat. Sedangkan menurut penanggalan India
itu bulan purnama adalah hari terakhir dari satu bulan. Jadi hari Asada sebetulnya itu adalah hari terakhir dari bulan Asada. Sehari setelah hari Asada, berarti itu langsung masuk ke bulan Sawana. Bulan Sawana itu bulan kelima. Ya, bulan kelima. Nah, kalau di berarti para biku memasuki bulan memasuki wasa itu adalah pada bulan kelima atau sehari setelah bulan purnama dari bulan yang keempat. Lalu selesai wasa pada saat hari terakhir yaitu bulan purnama dari bulan ke-7. Ya, bulan ke-7. Dan itu ya berarti hari terakhir itu adalah hari Pawarana. Jadi kalau mau pakai gampangnya ya boleh dibilang para biku mulai wasa dari bulan sehari setelah bulan keempat, setelah sehari dari hari terakhir dari bulan keempat sampai ke bulan ke-7, hari terakhir dari bulan ke-7. Ya, nah lantas kalau saudara kita yang di Mahayana, mereka sebetulnya juga itu mulai dari bulan kelima sampai Ciepan gitu, sampai bulan ke-7. Ya, sampai bulan ke-7. Jadi kalau menurut saya itu karena terjadi penerapan penanggalan yang berbeda. Kalau menurut Theravada itu masih memakai sistem penanggalan India, yaitu bulan 5, 6, 7. Sedangkan kalau sistem Mahayana, mereka pakai bulan 5, 6, 7, itu pakai sistem penanggalan Tiongkok Oh, begitu atau Bante. penanggalan Imlek. Oh, baik Ini Bante. agak kompleks juga. Ini agak kompleks karena kalau sistem penanggalan India itu mereka mulai dari sehari setelah bulan purnama. Sedangkan kalau sistem penanggalan Imlek itu adalah dimulai dari sehari setelah bulan gelap. Jadi ada perbedaan setengah bulan. Ya, jadi makanya di Mahayana itu dikatakan mulai wasa mereka itu dari Siepan sampai Ciepan gitu. Itu 3 bulan. Baik Bante. Menurut dugaan saya begitu. Berarti Ya, memang perbedaannya itu tetap pada dasarnya ya penanggalan kalender Bante ya. ya, ya, Bukan ya. bukan ada pada aturan yang bukan Bante ya. Bukan dari aturan yang berbeda. Jadi penafsiran Tanggal saja penerapan begitu. kalender yang berbeda. Oh, baik Bante kalau Ya, begitu. ya, Nah, Bante itu kan untuk para biku dan zaman dulu juga ada bikuni Bante ya untuk ya. berpuasa. Nah, kalau samanera bagaimana Bante? Apakah samanera secara tradisi Theravada itu juga diwajibkan Bante untuk berpuasa juga? Tidak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan eh, yang harus ditaati oleh seorang samanera itu hanya dasasila 10 sila ditambah 75 sekia. Lalu kalau biku ya ini peraturan yang harus dijalankan ya 227 patimokkha ditambah lagi dengan apa yang namanya abhisamacara, yaitu kalau di kitab Winaya Pitaka. Jadi kalau 227 patimokkha itu ada di bagian Sutta Wibangga, itu ada 2 jilid. Lalu kalau yang bagian Abhisamacara itu di luar 227 patimokkha itu namanya Khandaka. Khandaka itu ada 2 jilid juga. Iya, Nah, Bante. jadi peraturan untuk wasa itu ada di Khandaka. Jadi para samanera tidak wajib menjalankan Khandaka itu, sedangkan para biku wajib menjalankan Khandaka itu. Jadi oleh karena itu para biku wajib menjalankan wasa, sedangkan samanera tidak wajib.
Tapi kalau misalnya samanera mau ikut berwasa, biasanya samanera itu ikut para biku senior begitu. Jadi kalau para biku senior berwasa ya biasanya juga mereka juga biasanya ikut berwasa Baik ya. Bante. Kalau menurut Bante sendiri, di zaman dulu Bante, terjadinya winaya itu kan salah satunya ada masukan dari umat Bante tentang Ya. apa yang dilakukan oleh para biku begitu. Nah, misalkan Bante, menurut Bante, kalau zaman dulu para biku wajib berpuasa. Tapi para samana ini nggak wajib berpuasa sehingga bisa bebas mengembara kemana-mana Bante. Apakah itu juga bukan menjadi celaan lagi bagi Buddha, bagi Sangha Bante? Nah, ini para samanera itu tidak boleh. Mereka tidak boleh pergi sendirian. Mereka tidak boleh hidup sendiri. Mereka harus selalu mengikuti ini acarya mereka. Jadi mereka harus selalu mengikuti seorang biku senior. Dan karena jadi para biku senior itu mereka menjalankan puasa, ya para saminar itu mereka tidak boleh bebas keliaran. Jadi pasti mereka akan ikut biku seniornya. Baik Bante Jadi kalau pasti begitu. mereka akan, tidak memiliki kebebasan untuk keliaran kemana-mana. Baik Bante. Tapi Ya. misalkan Bante, Samanera ini, kalau zaman dulu Bante kan banyak yang muda-muda tuh sudah mencapai tingkat kesucian arahat Bante begitu. Hmm, hmm, Nah, hmm. apakah itu Pak, apakah masa wasa, peraturan berwasa itu juga berlaku buat mereka? Misal atau peraturan mereka harus mengikuti dengan biku-biku senior, apakah juga berlaku buat mereka Bante? Iya, seperti yang tadi saya katakan bahwa mereka umumnya ikut yang biku senior. Jadi apakah itu yang sudah mencapai kesucian seperti siapa Dakpa Malaputa Hmm? ya atau mungkin yang namanya Sopaka ya atau Oh, siapa apakah gitu Bante? ya ya Pandita juga ya. ya. Nah, jadi bagi para samanera ya walaupun baik yang sudah mencapai kesucian maupun yang belum itu umumnya ya mereka itu tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Mereka harus mengikuti seorang biku senior walaupun mereka sudah arahat begitu. Kalau misalkan Bante, Samantha ini diberikan perintah oleh acaryanya, Hmm, misalkan berkunjung ke sebuah wihara tertentu untuk belajar ataupun bagaimana. Kemudian tiba-tiba Samantha ini hmm, eh, di saat masa-masa Bante, hmm. Samantha ini belum sampai di tempat wihara yang ia tuju begitu. Dan ia mau mengikuti peraturan sesuai dengan para biku yaitu ya harus berdiam. Apakah diperbolehkan Bante kalau seperti itu? Boleh kalau dia mau ikuti peraturan para biku oke, okay. Tapi kalau dia tidak ikut juga tidak salah. Ya, jadi dia tidak melakukan pelanggaran winaya, walaupun dia tidak ikut eh, peraturan wasa misalnya. Ya. Sedangkan para biku itu wajib mengikuti peraturan wasa. Baik Bante, kalau begitu. Ya. Nah Bante, biasanya saat selesai asalda seperti kata Bante, kan para biku mulai masuk masa wasa Bante. Hmm. Begitu. Nah, sebelum masuk ke masa wasa, apakah ada Bante hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang biku? Misalkan seperti pawarana dan yang lain-lain Bante. Apakah ada? Ya, untuk sebelum masuk wasa, jadi biasanya itu hal pertama yang dilakukan adalah dia harus survei dulu. Dia mau wasa di mana. Itu kalau dia sudah namanya sudah nisaya mutaka, Nah, sudah bebas dari saya. nisaya. Secara umum ya tentu saja ada sejumlah pengecualian. Kalau seorang biku sudah 5 wasa itu sudah bebas dari nisaya. Nisaya itu berarti bersandar pada seorang guru. Ya, maksud itu dia harus mengikuti seorang guru senior. Ya, jadi dia tidak boleh hidup sendiri. Tapi Ya, Bante, maksud itu supaya apakah dia tetap Tapi apakah biku-biku muda Bante yang masih di bawah 5 masa, kan setahu saya ada Bante, pengecualian tertentu dia bisa lepas dari nisaya tanpa menunggu 5 wasa. Seperti misalkan dia harus fokus pada meditasi Bante, begitu. Bukankah ada Bante? tapi umumnya walaupun dia mau fokus ke meditasi, tetap pada masa wasa tetap dia harus ikut seorang biku senior. Baik Bante. Ya, biasanya begitu.
Nah, kembali ke yang tadi pertanyaan sebelumnya, sepertinya saya belum jawab. Apa ya pertanyaannya? Ya tentang itu Bante. Apa yang kita lakukan biasanya sebelum Oh masuk ya, masa puasa? jadi pertama-tama kalau misalnya dia eh, kalau dia belum bebas dari nisaya, itu berarti dia tetap harus ikut biku seniornya. Biku seniornya wasa di mana dia ikut, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah bebas dari nisaya, berarti dia bebas. Dia mau wasa di mana dia mempunyai kebebasan. Nah, jadi pertama-tama dia harus survei dulu tempat yang akan dia wasa, atau mungkin bersama teman-teman dia, ya sesama biku, untuk bersama-sama survei di satu tempat supaya nanti mereka bisa wasa bersama-sama. Biasanya Sang Buddha menganjurkan para biku itu berwasanya itu rame-rame supaya bisa saling menasehati, bisa saling mengawasi. Baik Ya, Bante. ya. Eh, dan ya, dia pertama-tama harus survei dulu. Patokan waktu yang diberikan di dalam kitab Atthakatha itu diberikan 1 bulan. Mulai 1 bulan sebelum wasa itu dia sudah mulai survei. Sehingga nanti jangan sampai nanti dia salah pilih tempat, sehingga dia terpaksa harus wasanya harus putus gara-gara tempatnya tidak cocok. Jadi oleh karena itu dia sebulan sebelumnya itu sudah harus mengetahui situasi tempat dia berwasa. Itu yang pertama. Kemudian pada saat mungkin hari-hari memasuki wasa, hari pertama memasuki wasa, jadi biasanya ada kebiasaan misalnya di Thailand ya, misalnya ada permintaan maaf kepada para biku senior di wihara tersebut, ya. Jadi ini sebetulnya hanya terjadi antara biku, ya. Jadi umat sebetulnya tidak perlu mengikuti itu. Oh, Jadi bukan umat meminta maaf ke para biku, benar tapi Bante. biku junior, ya, mereka minta maaf ke biku senior. Tapi itu tidak ada dalam Winaya. Ini hanya suatu kebiasaan saja Hanya tata di kebiasaan Bante ya. ya, kebiasaan di komunitas tertentu. Ya, misalnya di Thailand. Kalau di Myanmar tidak ada tradisi seperti itu. Kalau Sri Lanka saya tidak tahu, ya, tapi kira-kira begitu. Jadi minta maaf ke para biku senior. Lalu setelah itu ya mereka mulai bertekad untuk menjalani masa di tempat tersebut. Tapi untuk Bante, untuk masalah permintaan maaf, bukankah ada kebiasaan itu sebelum minta maaf kepada biku senior, juga ada permintaan maaf itu terlebih dahulu kepada tiratana Bante? Seperti itu. Oh iya, iya betul betul. Permintaan maaf kepada Tiratana dan setelah itu ke para biku senior. Ya, betul, Ya. betul. Jadi Lalu supaya itu tujuannya itu supaya gini. Umumnya itu permintaan suatu tindakan permintaan maaf yang dilakukan itu dilakukan supaya nanti waktu dia latihan itu tidak ada beban pikiran. Jadi jangan sampai nanti dia sedang latihan meditasi misalnya, lalu timbul rasa bisa muncul ingatan, sebelumnya itu dulu saya pernah melakukan kesalahan ke siapa-siapa begitu. Nah, kalau teringat itu dan padahal dia belum minta maaf, ya, maka itu akan menjadi rintangan bagi dia. Jadi oleh karena itu ya dia perlu minta maaf dulu supaya nanti latihannya itu bisa lebih lebih lega begitu, lebih ringan. Jadi sebetulnya bukan hanya dalam hal memasuki wasa saja, tapi kebiasaan di sejumlah pusat meditasi juga sebelum mereka memulai suatu retret misalnya, itu juga biasanya itu ada permintaan maaf juga kepada tiratana, kepada acarya begitu, ya, supaya mereka itu nanti latihan meditasinya itu bisa lebih ringan, ya, tidak ada beban rasa bersalah begitu. baik Bante, memang itu yang seperti yang terjadi di Indonesia Bante, para biku juga Ya, seperti itu. Nah, ya. Bante biasanya setahu saya para biku senior ataupun yang biku sana-sana Bante yang menunjuk begitu, itu wajib memberikan batasan-batasan Bante. Apakah benar seperti itu? Batasan apa ya?
misalkan batasan tempat berpuasa Bante. Misalkan oh dari Oh, pakai wihara dan pintu wihara hmm, begitu. ya, ya. Apa? Ya, memang sebelum wasa, ya, sebelum wasa seorang biku itu dia harus tentukan dulu dia itu wasanya di wilayah mana, wilayah tempat dia berwasa itu di mana. Karena itu sangat penting. Misalnya di dalam satu lingkup wihara, ya, wiharanya cukup besar, ada sejumlah gedung, ya. Awalnya mungkin dia tinggal di satu kamar, di satu gedung. Mungkin karena suatu saat, misalnya gedung itu bocor, dia terpaksa pindah ke kamar yang lain dulu. Nah, jadi waktu pindah supaya wasanya itu tidak hilang, ya wasanya tidak putus. Jadi oleh karena itu biasanya itu dia bikin wilayah wasanya itu sedikit lebih luas dari kamar yang dia tempati itu. Misalnya di wilayah wihara itu, yang penting masih dalam wilayah wihara itu. Jangan sampai diberi batasan, oh tempat wasa saya itu satu kota, misalnya atau satu negara begitu, tidak boleh. Tapi itu maksimal hanya satu lingkup wihara saja. Kalau satu kota berarti nanti saya bisa jalan-jalan kemana, nginap di mana saja selama lebih dari tujuh hari gitu kan boleh, tapi tidak boleh begitu. Hmm. Jadi biasanya memang menentukan suatu wilayah wasa dulu, dan biasanya itu satu lingkup wihara. Eh, Kalau misalnya dia masih ikut seorang biku senior, berarti yang menentukan wilayah wasanya itu biasanya biku seniornya. Hmm. Ya. Kemudian kalau misalnya dia wasanya itu bukan di suatu lingkup wihara, misalnya dia wasa di satu hutan, di mana dalam hutan itu ada satu pondok misalnya, ya berarti ini dia biasanya bikin suatu batas tempat wasa, ya itu sebatas pondok itu. Jadi ber, apa kata-kata yang diucapkan pada saat kita bertekad untuk berwasa di tempat itu, di suatu tempat itu bergantung. Kita puasa di satu lingkup yang lebih luas, misalnya lingkup wihara, atau di lingkup pondok saja. Jadi kata-katanya berbeda. Misalnya kalau untuk wilayah yang lebih luas itu pakai istilah awasa. Biasa. Sedangkan kalau lingkupnya lebih Wihari. lebih sempit, ya pakai wihara, Hmm. ya pakai wihara, ya karena masalah tata bahasa sehingga itu berubah menjadi wihare Hmm. atau awase, ya Nah, nanti apakah itu. lazim Bante di kota, misalkan kita yang tinggal di kota, kemudian berbahasa itu hanya diikuti saja Bante, apakah lazim seperti itu? Di kota lalu diikuti, Diikuti, diikuti saja Bante, begitu. Apakah lazim Bante? maksud itu tidak keluar keluar gitu dari Iya, kuti. dari kutinya. Paling tidak kan kalau di zaman dulu paling tidak dia harus pindah patah, Mm-mm. dia harus pindah patah. Dan eh, kalau misalnya dia tidak pindah patah, ada umat yang mengantar makanan, menurut saya boleh-boleh saja sih. Itu menurut saya tidak melanggar. Baik Ya, Bante. tapi di zaman dulu biasanya tentu saja dia harus ini. Biasanya di zaman dulu itu dia harus pindah patah keluar. Ya baik Bante. Memang seperti di Indonesia juga Bante, para biku yang mungkin tinggal di hutan juga setiap pagi pasti juga keluar dari kutinya kemudian ya pindah patah Hmm, seperti itu. Baik ya. Bante, tadi kita bicara tentang ketika biku, apa yang kita lakukan sebelum kita akan berpuasa Bante. Kemudian Bante, misalkan seorang biku ini ada urusan atau ada mungkin suatu halangan untuk pergi ke tempat berpuasa. Nah, itu apakah diperkenankan Bante berpuasa di masa puasa yang kedua seperti itu? Ya Bante, sepertinya terputus Bante.
Ya maaf Bante, ini terputus Bante. Ya maaf Bante, sebenarnya Ya, terputus Bante. maaf tadi putus ya. Hmm, Bisa diulangi baik. pertanyaannya? Baik Pertanyaan Bante. Anda? Tadi kan Hmm, kita bicara mengenai tentang biku sebelum berpuasa, apa yang harus dilakukan begitu. Nah, Bante hmm, pertanyaannya, seorang biku kan terkadang ada gangguan Bante atau ada halangan hmm, ketika pada waktunya dia harus berkunjung ke tempat dia berpuasa. Mungkin dia ada hmm, berhalangan Bante. Dan itu memang hmm. diperbolehkan untuk masa berpuasa di bulan yang kedua Bante. Begitu atau masa puasa yang kedua. Begitu. Ya, Nah, itu Bante, misalkan seorang biku, katakanlah dia sedang menuju ke sana. Tetapi sebelum tiba di bulan yang kedua, ia sudah tiba di tempat yang berpuasa Bante. Apakah ia sudah hmm, boleh melaksanakan masa puasa di saat itu atau harus menunggu waktunya Bante? ya. Gini, saya jawab secara lebih lengkap dulu ya. Jadi karena sebagaimana kita ketahui bahwa musim hujan itu ada 4 bulan. Ya, padahal puasanya itu hanya 3 bulan. Dan biasanya para biku masuk puasa pada musim hujan pada bulan yang pertama, kedua, sama ketiga. Nah, kalau misalnya ada sejumlah hal membuat dia tidak bisa masuk puasa pada bulan pertama dari musim hujan itu, berarti dia boleh memasuki puasa pada bulan yang kedua dari musim hujan tersebut. Sehingga ya dia tetap bisa melakukan puasa di musim hujan. Berarti dia puasanya itu bulan kedua, tiga, sama empat. Nah, eh, jadi biasanya seperti yang tadi saya katakan, biasanya awal bulan dari bulan di India itu dihitung sehari setelah bulan purnama. Dan biasanya juga memasuki puasa pada hari pertama dari suatu bulan. Nah, kalau misalnya eh, dia seseorang dia memasuki dia telat masuk puasa, tapi dia datang lebih awal setengah bulan dari hari pertama dari bulan yang berikutnya bulan kedua. Apakah dia bisa langsung masuk puasa? Setahu saya itu tidak. Biasanya harus tunggu sampai bulan yang awal dari bulan yang kedua, baru dia masuk puasa yang kedua. Itu apakah dilakukan Bante agar memudahkan untuk perhitungan berpuasanya atau ada hal Ya, lain Bante? setahu saya ya itu untuk memudahkan perhitungan saja. Hmm. Berarti Ya, tidak lazim Bante ya, misalkan ia tiba terlebih dahulu, kemudian ia langsung berpuasa, itu sangat tidak lazim. ya tidak lazim. Baik Bante, kalau begitu. Baik Bante, dalam masa puasa Bante, kan kita mengenal juga ada namanya Sattaha Karania, ya tentang 7 hari Hmm, begitu. Nah, di dalam masa puasa Bante, itu yang kita pahami adalah urusan yang harus diselesaikan selama tidak lebih dari 7 hari atau 6 fajar Bante, begitu. hmm. Dan itu dengan tidak meninggalkan tanpa berpuasa lebih dari 7 hari ataupun 6 fajar. Nah, untuk asana apa saja Bante kita boleh meninggalkan tanpa berpuasa? Uh, ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, tadi sepertinya ada hal-hal yang saya perlu tambahkan tentang tempat berpuasa. Tempat berpuasa itu tidak boleh, maksud itu kamar tempat dia tidak boleh puasa, seseorang biku tidak boleh puasa di tempat terbuka. Maksud itu hanya di bawah pohon, ya, di dalam lubang pohon, Di ya, bawah atau payung di ada bunyi dalam juga. gua misalnya. Jadi tempat puasa dia itu harus dalam satu kamar yang ada pintunya, dan pintunya itu bisa dikunci. Nah, itu apa? Itu peraturannya. Jadi dia harus puasa di tempat.
bisa dikunci, bukan di tempat yang terbuka. Nah, ke pertanyaan Anda, nah, apakah selama wasa itu kita boleh meninggalkan tempat wasa? Boleh, dan itu maksimal 7 malam. Ya, maksimal 7 malam. Malam itu ya 7 hari 6 malam. Ya, dan malam itu dihitung berdasarkan subuh. Ya, 6 fajar lah. Ya, seperti Anda katakan itu sudah sangat precise, yaitu 7 hari 6 fajar. Nah, dengan alasan apa seseorang boleh meninggalkan tempat wasa? Satu, karena diminta oleh umat atau biku yang lain. Mereka mau bertemu dengan kita. Ya, mereka tidak bisa datang, tapi mereka mau kita datang ke tempat mereka. Nah, misalnya ada biku atau samanera, itu mereka butuh nasihat misalnya. Nah, minta kita datang. Nah, kita boleh meninggalkan tempat wasa maksimal 7 hari 6 fajar. Atau ada umat mengatakan, Bante, saya sudah lama tidak ketemu Bante. Saya mau ketemu Bante. Boleh. Dengan alasan itu pun boleh seorang biku boleh meninggalkan tempat wasa. Apalagi kalau misalnya umatnya mengatakan saya mau mendengarkan Dhamma Desana dari Bante. Ya. Nah, boleh. Jadi Bantenya itu boleh meninggalkan tempat itu. Atau orang tuanya sakit. Atau ada biku yang sakit. Ya, dia mau merawat bikunya. Atau dia mau tengok bikunya. Boleh meninggalkan itu. Itu dengan itu dia boleh karena itu diundang. Tapi boleh juga walaupun dia tidak diundang, tapi dia melihat ada sejumlah hal, dia harus meninggalkan tempat itu beberapa waktu. Misalnya ada biku yang dia dengar ada biku yang sedang ragu-ragu mau lepas jubah. Nah, boleh dia meninggalkan walaupun tidak diundang oleh biku itu untuk keluar dari tempat dia wasa, tapi dia boleh dengan inisiatif sendiri berangkat ke tempat biku yang mau lepas jubah tersebut, membujuk dia supaya jangan lepas jubah. Atau misalnya ada suatu perselisihan di antara para biku di suatu wihara. Nah, dia boleh datang ke wihara tersebut dengan meninggalkan tempat dia berwasa. Ya, itu kira-kira. Ya. Kalau misalkan orang tua sakit, apakah boleh Bante? Boleh meninggalkan tempat wasa. Tapi itu apakah terbatas pada orang tua atau saudara-saudara juga boleh Bante? Misalkan ada saudara, kakak yang sakit, sepupu yang sakit, atau bagaimana Bante? Itu ya saya kurang tahu persis ya. Tapi yang saya tahu itu adalah orang tua. Orang tua Bante ya. Ya. Nah, ini Bante misalkan Bante ada umat Eh, ingin mengajak jalan-jalan Bante, apakah juga diperkenankan? Tidak boleh. Kalau jalan-jalan tidak boleh. Jalan-jalan tunggu wasanya sudah selesai saja. Baik Bante. Ya. Kemudian seseorang kalau misalnya wasanya itu putus, misalnya kalau dia meninggalkan tempat dia wasa lebih dari 7 hari 6 fajar, atau dia pindah, dia baru menjalani 1 bulan, dia sudah jalan-jalan kemana-mana begitu. Tapi perlu diingat juga dalam Winaya Pitaka dibolehkan untuk misalnya wasta Dua tempat. wasa setengah di satu tempat, lalu setengahnya itu diwasa di tempat yang lain. Itu dibolehkan. Tapi itu tidak lazim. Ya, itu tidak lazim. Kemudian juga ada sejumlah pengecualian kalau misalnya di suatu tempat terjadi suatu musibah. Ya, misalnya ada longsor tempat dia wasa, dia boleh pindah ke tempat lain untuk wasa. Jadi dia melanjutkan wasanya di tempat yang lain. Kemudian ya itu jadi kalau misalnya dia
pergi lebih dari 7 hari 6 fajar, ya itu wasanya putus. Dan di Indonesia kadang ada juga salah persepsi. Kalau wasanya putus, wah berarti nanti wasanya hilang. Maksudnya itu ini misalnya setelah 10 tahun dia menjadi biku, harusnya dia 10 wasa. Oh, karena dia tahun ini tidak wasa, sehingga wasanya hanya 9. Tidak, ya, tidak begitu. Jadi dia tetap 10 wasa. Cuma dia melakukan pelanggaran dukata. Jadi kalau dia tidak menyelesaikan wasanya. Nah, bagi biku yang tidak menyelesaikan wasanya, dia kehilangan bonus wasa, ya, atau dia kehilangan bonus katina. Ya, ada 5 bonus katina. Jadi dia tidak berhak untuk mendapatkan 5 bonus itu kalau dia tidak menyelesaikan wasanya. Tapi dia mempunyai maksudnya itu kalau terjadi pelanggaran dalam wasanya, dia tetap menyelesaikan wasanya, tapi dia melanggar. Misalnya dia pergi lebih dari 7. 7 hari 6 fajar, tapi dia tetap melanjutkan wasanya. Nah, berarti nanti pada hari pawarana dia tetap boleh ikut pawarana. Cuma dia sudah tidak ini lagi, tidak berhak menikmati 5 bonus katina. Baik, Bante. Apakah hanya itu saja, Bante? Atau ada hal yang lain lagi, Bante? Uh, itu yang saya ingat itu. Baik, Bante. Ya, Baik, Bante. Ini ya. kan tadi kita bicara misalkan kalau seorang biku ada kesengajaan, Bante, berwasanya gagal begitu. Nah, uh, kalau biku, Bante, yang benar-benar menyelesaikan masa wasa dengan baik, ketika selesai masa masa wasa masuk pada hari pawarana, apakah ada, Bante, yang wajib dilakukan oleh biku tersebut, misalkan seperti undangan permohonan maaf dan yang lain-lain, Bante? Eh, Seingat saya sudah tidak minta maaf lagi. Ya paling itu mengikuti satu upacara yang disebut sebagai upacara pawarana. Ya, dan pawarana itu boleh dilakukan di tempat dia berwasa. Kalau misalnya dia ya di tempat dia berwasa, bisa juga dia melakukan pawarana di tempat yang lain. Ya, Bante. Boleh, ya. Dan juga dibolehkan untuk meninggalkan tempat wasa, misalnya harusnya 6 hari atau 7 hari ke depan, ya, baru selesai wasa. Ya, tapi hari ini dia sudah boleh karena ada urusan, ya, karena urusan sehingga dia boleh meninggalkan tempat dia berwasa. Ya, ya. Nah, Itu dia tidak melanggar. biasanya di Indonesia, Bante, seperti yang telah kita ketahui, biasanya di hari Pawarana Korwasa itu para biku diundang, Bante, untuk memberikan saran, Hmm. masukan, ataupun ada mengaku Hmm. kesalahan begitu. Dan itu apakah Ya, juga wajib dilakukan, Bante? Misalkan bahwasa ya itu wajib. Ya, itu namanya pawarana. Jadi apa yang disebut sebagai pawarana? Kalau pawarana itu secara harafiah artinya invitation. undangan, ya, undangan. Maksudnya itu kita mengundang biku yang lain kita mengundang biku yang lain, terutama biku yang berwasa bersama kita untuk mengajukan kritik kepada kita. Ya, baik itu karena mereka telah melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mencurigai sesuatu. Ya, jadi walaupun tidak melihat, tidak mendengar, tapi kalau mencurigai, boleh kita mempersilahkan mereka mengkritik kita. Nah, itu adalah pawarana yang dilakukan seusai wasa, pada hari terakhir wasa. Dan pawarana juga mempunyai makna yang lain. Ya, misalnya ada umat memberikan, kalau ini adalah biku memberikan pawarana ke biku yang lain. Tapi boleh juga umat memberikan pawarana kepada biku. Tapi itu bukan untuk wasa, tidak berkaitan dengan masalah wasa. Jadi misalnya ada umat mengatakan, Bante, saya memberikan pawarana, saya pawarana ke Bante,
Ya, kalau Bante butuh obat pada bulan ini, ya boleh bilang ke saya. Itu pun hanya berlaku 3 bulan Bante ya, nggak lebih dari itu. Ya, biasanya kalau pawarana tidak. Jadi kalau pawarana yang diberikan oleh umat, kalau dia tidak memberikan batas waktu, itu berarti itu hanya berlaku 3 bulan. Hmm. Tapi kalau misalnya dia memberikan batas waktu, versi dia yang benar. Maksud itu, misalnya dia mengatakan, Bante, saya memberikan pawarana saya ke Bante selama 1 tahun. Boleh, boleh. Tapi kalau dia tidak kasih batas waktu, bikunya harus menganggap itu hanya 3 bulan. 3 bulan Bante ya. Kecuali Ya, mereka juga mengatakan, oh Bante saya mau membantu Bante selama 3 tahun dalam hal-hal tertentu. ya, uh, Jadi ya 3 tahun Bante ya, kita menganggapnya seperti itu. ya, ya, ya. Hmm. Baik, Bante kembali kepada hal yang tadi kata Bante kan ya saat di hari keluar masa puasa para biku mengundang sesama biku untuk memberikan masukan jika melihat Hmm. mencurigai dan yang lain-lain. Nah, ini bagi yang diberikan masukan Bante, apakah berhak seperti membantah atau wajib dia menerima seperti itu Bante? Uh, ya, eh, ya. Jadi kalau dia sudah mempersilahkan biku lain untuk mengkritik dia, ya dia wajib mendengarkan dulu kritikan para biku. Kalau misalnya ada sejumlah hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ya boleh saja dia memberikan versi dia sendiri. Ya, mungkin bukan membantah ya. Kalau membantah mungkin terlalu Menyanggah keras Bante ya, begitu. menyanggah. Ya, dia memberikan versi dia. Hmm. Ya, dia menceritakan versi dia sendiri. Dalam hal ini boleh-boleh saja. Tapi tetap biku tersebut dia tetap harus mendengarkannya. Berarti Ya, dengan dia harus demikian berarti mendengar. supaya tidak ada misunderstanding ya antara biku yang memberikan masukan juga biku yang diberi Ya, masukan begitu Bante ya. ya. Baik. Dalam kenyataannya itu pawarana biasanya itu hanya formalitas. Oh, Jadi tidak. hampir tidak pernah selama sekian tahun saya jadi biku, saya belum pernah mendengar ada pawarana, ada biku yang betul-betul mengkritik biku yang lain pada saat pawarana. Oh, Biasanya tidak. Biasanya itu semuanya ingin happy-happy gitu. oh. Karena waktu kami tinggal bertiga Bante, saya dengan dua biku Eh, lebih muda tinggal di suatu wilayah di Jakarta. Saat saat pawana kewarwasa, ya saya Oh, mengundang ada ya. untuk ya Hmm. memberikan masukan begitu dan saya mewajibkan mereka Bante, mewajibkan mereka untuk memberikan masukan supaya apa ya, saya tahu kata-kata para biku itu sungkan Bante ya dengan biku Ya. yang lebih senior, maka dari itu saya mewajibkan mereka untuk ya memberikan masukan jika ada ngomong saja jangan takut begitu. Apakah boleh Bante Ya. seperti itu? Boleh. Ya, ya itu memang sesungguhnya ini eh, maksud sebenarnya dari pawarana. Baik Bante kalau begitu. Ya. Ya, baik Bante, sekarang kita sudah masuk pembahasan tentang Katina, karena memang podcast ini bicara tentang masa-masa dan Katina Bante. Nah, Hmm. Katina sebenarnya kita mengerti adalah, Katina itu kan sebenarnya adalah kerangka Bante ya, kerangka dari jubah, Ya, kerangka untuk membuat ya, jubah. bingkai ya, bingkai. Mungkin ya, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menjahit jubah itu tidak gampang. Mm. Sekarang pakai mesin jahit saja itu tidak gampang karena jubahnya ukurannya besar. Ya, jadi bisa lari ke sana kemari. Jadi di zaman dulu itu dibantu dengan sejenis bingkai. Mungkin kita membayangkan orang yang mau menyulam. Nah, biasanya orang mau menyulam itu biasanya mereka juga menggunakan bingkai supaya kainnya itu bisa ketat, Benar ya, Bante. Mm. bisa ya. Jadi tidak lari ke sana kemari dan jadi bisa jadi ya bingkainya mirip-mirip seperti itu. Cuma itu ukurannya sangat besar, mungkin seukuran dengan jubah atau bagaimana. Tapi bentuknya persisnya seperti apa, dewasa ini orang sudah tidak tahu. Ya, dewasa ini orang sudah tidak tahu. Ya, itu kira-kira. Nah,
Baik Bante, itu kan untuk para biku Bante ya, tentang Hmm. kerangka atau rangka begitu Bante. Nah, Hmm. tapi bagaimana dengan para umat Bante? Saat hari raya Katina Bante, itu sebenarnya apa yang dirayakan oleh umat rumah tangga? Hmm. Jadi sebetulnya gini, eh, dulu di zaman Sang Buddha masih hidup, para biku itu dibatasi untuk menerima jubah atau kain dari umat. Jadi dalam setahun itu hanya ada 1 bulan, yaitu yang namanya bulan Katina atau bulan Katina itu sebetulnya itu istilah yang agak apa ya salah kaprah. Eh, Pokoknya 1 bulan setelah puasa selesai itu namanya Ciwara Kala, masa para biku menerima jubah atau para biku membuat jubah. Jadi Sang Buddha hanya memberikan batas waktu 1 bulan itu. Lalu kalau misalnya ada 5 orang biku yang wasa di satu tempat, maka mereka bisa bikin yang namanya jubah katina, katina ciwara. Nah, kalau mereka ada bikin katina ciwara, berarti masa ciwara kalanya atau masa membuat jubah mereka itu diperpanjang dari 1 bulan menjadi 5 bulan. Ya, itu salah satu bonus katina. Kemudian ya, jadi selama yang disebut sebagai masa katina itu ya dalam tanda kutip itu para biku boleh menerima jubah atau kain dan boleh menyimpan kain yang berlebih. Karena di luar itu para biku tidak boleh menyimpan jubah atau kain yang berlebih. Ya, tapi ya belakangan pembatasan itu boleh dibilang sudah tidak ada lagi. Jadi para biku sepanjang tahun boleh menerima jubah atau boleh menerima kain. Kalau mendapatkan kain yang berlebih atau jubah yang berlebih dan mereka mau menyimpannya, itu bisa ada yang namanya fasilitas wikap. Ya. Jadi bagi umat untuk masa katina itu adalah eh, itu kesempatan bagi mereka untuk mempersembahkan jubah kepada para biku. Sebetulnya aslinya begitu. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan, belakangan ya karena Sang Buddha sudah melonggarkan peraturan itu sehingga sepanjang tahun para biku bisa menerima jubah sehingga boleh dikatakan ya sebetulnya umat bisa sepanjang tahun bisa kasih jubah ke para biku. Nah, tapi tetap yang namanya masa katina itu tetap merupakan masa yang istimewa. Mengapa? Karena para biku itu selesai menjalani wasa, eh, umumnya para biku misalnya lebih banyak mendalami meditasi, banyak mendalami dhamma begitu. Sehingga selesai wasa biasanya itu batin mereka itu juga kondisi batin mereka, kondisi spiritual mereka itu eh, lebih bagus begitu. Sehingga ya kalau umat yang mau mengejar pahala ya jadi biasanya itu ya kalau mempersembahkan jubah kepada biku seusai wasa ya dikatakan itu pahalanya lebih besar. Hmm, Ya, baik Bante. jasa kebajikannya lebih besar. Baik Bante. Nah, tapi juga Bante bagi umat-umat rumah tangga yang mungkin yang baru-baru Bante ataupun yang masih muda-muda kan terkadang tidak memahami Bante ya tentang Katina Hmm. begitu. Di biasanya kan Hmm. mengikuti hari raya Katina itu ya berdasarkan ajakan dari orang lain Bante. Nah, mereka Hmm. belum mengerti Bante saat Katina Bante siapa saja yang dimaksud dengan sangga Bante di situ. Hmm. Sangga. Sangga memiliki sejumlah pengertian tergantung pada konteks. Misalnya pada saat kita membaca Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami, ya kalau Sanggang Saranang Gacami, saya pikir sangga di sini itu adalah mereka yang sudah mencapai kesucian. Hmm, Ya.
Lalu kalau misalnya kita kata sangga dalam apa ya konteks yang lain lagi, sangga bisa juga berarti kumpulan para biku secara umum, ya, kumpulan para biku secara umum. Jadi misalnya gini, seorang umat, ya, di dalam Tipitaka dikatakan bahwa seorang umat boleh saja dia berdana kepada seorang biku, tapi dalam hatinya, ya, dalam batinnya itu dia membayangkan bahwa dia berdana kepada sangga. Jadi sangga dalam hal ini adalah sangga dalam pengertian abstrak, yaitu kumpulan para biku. Ya. Atau misalnya dalam kitab suci juga dikatakan bahwa nanti akan ada satu zaman di mana para biku itu sudah sedemikian bobroknya, ya, dikatakan itu leher kuning, ya, Pita kuning nanti ya, pita sehingga kuning. ya Dapat pita kuning, ya. Jadi itu ini. Jadi sebetulnya kalau apa ya umat akan berpikir masa sih ada pahalanya kalau saya berdana kepada biku-biku seperti itu. Nah, Sang Buddha mengatakan kalian para umat tetap boleh berdana kepada para biku seperti itu. Tapi dalam pikiran mereka itu mereka berdana kepada sangga, bukan berdana kepada biku yang bobrok tersebut. Nah, itu dikatakan pahalanya besar. Nah, sangga dalam hal ini adalah pengertian sangga secara umum. Baik, Bante. Kemudian kalau dalam konteks yang lain lagi, kalau dalam buku Winaya kita menemukan kata istilah sangga, itu berarti kumpulan para biku yang tinggal di wihara tertentu. Itu namanya sangga. Ya, misalnya yang di Indonesia misalnya namanya sanggadana. Ya, sanggadana. Ya, biasanya itu lebih ditujukan biku-biku yang tinggal di wihara tersebut. Ya, misalnya sanggadana berarti berdana kepada biku-biku yang tinggal di wihara tersebut. Ya. Kalau bisa Kemudian ada lagi pengertian. Kalau bisa saya detailkan lagi, Bante, maksud saya adalah siapa saja yang dimaksud sangga itu dalam hal acara katina ataupun sangga yang dimaksud dalam perayaan sangga dana katina, Bante. Kalau saya boleh detail seperti itu. Bisa tunggu saya selesaikan dulu itu, ya. Baik, Bante. Kemudian pengertian sangga yang lain yang keempat itu adalah organisasi. Ya, misalnya Sangga Theravada Indonesia STI. Nah, itu organisasi. Ya, lalu ada lagi yang namanya Sangga Mahayana Indonesia. Ya. Nah, itu adalah organisasi. Okay.